Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sukses untuk kita semua. Jadi kita undang tamu-tamu yang kiranya bisa menginspirasi teman-teman sobat Inspektorat Jenderal dimanapun berada, netizen Inspektorat. Jadi kita di sini sudah bersama ya tamu yang luar biasa, kayak Mbak Kadek ya. Kita hari ini. Iya ya, jadi kita sudah kedatangan Ibu Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Bangli. Ya, beri aplaus dulu dong. Ya, beliau ini sudah jauh-jauh datang dari Bangli, dua jam perjalanan Bu ya? 1 jam. 1 jam ya ke Denpasar ini ya, menempuh jarak yang cukup jauh, dan beliau bersedia hadir untuk berbagi kisah inspiratif di Suara Integritas ini. Perkenalkan, saya Fajar dan Saya Kadek Nuratni. Oke. Hari ini kita senang sekali ya berada sekali, di betul. Pulau Dewata Bali. Apalagi hari ini bisa Ketemu nih kepala kantor saya Iya, yang dulu. betul. Nah, itu. Oh, jadi, dari Bali ya? Iya, Wah, dari Bali oke. juga. Nah, Oke. kebetulan ini kepala kantor termuda, Mas. Oh iya. Iya, di kepala kantor Kementerian Agama termuda sebali. Sebali. Iya, luar jadi biasa. spesial sekali hari ini. Spesial sekali ya. Iya. Oke, langsung saja kita tanya Bu Tia, apa kabar ini hari ini? Baik, luar biasa ketemu lagi Mas Iya. Fajar, Mbak Kadek. Sudah hampir 3 bulan ya, lebih 3 bulan lebih. Iya, Jadi dulu Mbak Kadek tim saya di Kemenak Bangli, Bangli. Pak. Iya. Oke. Ini jadi balik saya yang Iya, luar biasa nih. Oh, berarti Bu Tia ini adalah salah satu kemenak yang kepala kemenakan termuda ya. Oke. Bu Tia, atau saya manggilnya Mbak aja kali ya, Iya. biar lebih enak ya, karena kayaknya usianya nggak terlalu jauh ya dengan saya ya. masih 25 mungkin. Oh iya. Kelihatan kayak 24 ya. 24, oh iya, ada diskon lagi. Iya. Mbak, aku tuh pernah ke Bangli ya, ke Kemenak Bangli, dan Mbak Kadek juga karena alumni ya. Alumni Kemenak Bangli tuh saya melihat kantornya tuh bersih ya. Karena memang tipikal kantor-kantor Kementerian Agama di Bali tuh bersih ya Mbak Kadek ya. Nah, tapi terutama di Bangli itu rapi, bersih gitu ya. Kemudian teratur. Gimana Mbak bisa menciptakan ruangan tempat kerja yang begitu asri, tertata seperti itu? Tipsnya apa ya Mbak Kadek ya? Iya, terutama juga nih saya ada info di Kemenak Bangli itu kan ada hampir semua pejabatnya itu muda-muda semua, Oh, Mas, iya? dari Kasih kemudian Kasubagnya juga ya Bu ya. Semua muda-muda. Apa Jadi karena muda-muda itu karena jadi muda-muda. semuanya senang Iya. yang bagus-bagus, yang rapi itu, monggo diceritain Mbak. Jadi memang kantor kita di Bangli kan cukup luas, Mas Fajar, kalau sekitar 3.000 meter persegi, dan gedungnya juga berada di tengah-tengah. Jadi tanggung jawab kita untuk memelihara halaman tuh luar biasa. Nah, tapi dengan komitmen kita, karena kita beberapa kali juga diberikan kepercayaan untuk mewakili Kabupaten Bangli dalam penilaian Adipura seperti itu. Jadi Pemda kalau mau datang tim penilai diarahkan ke Kemenak Bangli. Iya, keren. Iya. Jadi di Bangli sendiri kita ada 2 kali setiap minggunya. Jadi pelaksanaan pembersihan lingkungan Kamis dan Jumat. Jadi pagi-pagi kita laksanakan potong rumput, terutama itu yang paling cepat tumbuhnya. Kemudian mendukung juga gerakan ekoenzim di Kemenak Bangli. Jadi kita membuat ekoenzim di Bangli, beberapa sebagian kita tuangkan di Danau Batur, kemudian sebagian lagi kita manfaatkan di Kemenak Bangli. Kemudian terkait ruangan juga, karena kita kan sudah lebih banyak sekarang menggunakan aplikasi, jadi sudah paperless. Nah, itu kita harapkan setiap harinya jadi pekerjaan itu bisa tuntas sehingga tidak menumpuk di meja. Kalaupun ada arsip yang sudah selesai dikerjakan, kita upayakan masuk di lemari arsip. Kalau memang belum selesai, mungkin kita rapikan, kita taruh di laci. Besok kalau mau dikerjakan lagi kita keluarkan. Jadi memang konsisten kita berusaha memelihara kebersihan lingkungan kita. Nah, termasuk juga Bu Kanwil sendiri suka sidak. Oh gitu. Iya, suka sidak ke Bangli. Sidak kuku, bagaimana enggak ya? Sidak datang mendadak ke Bangli, nanti ada kotor-kotor Ibu bisa ini. Oh, bisa marah ya? Bisa langsung nyapu, Mas, bukan? Gitu? Iya. Ibu langsung nyapu, Dulu langsung masih bersih-bersih banyak itu jadi. Iya. Kalau dulu sekarang udah banyak banget perubahan berarti Bu ya. Iya, jadi dari sana kita juga belajar
belajar bahwasanya karena kan kita dari jam 7:30 sampai jam 4, 4:30 di kantor. Jadi waktu efektif kita habiskan di kantor. Jadi bagaimana kita memelihara lah lingkungan kerja kita agar kita nyaman di sana. Jadi kalau nyaman, pengguna layanan datang juga senang dan pada akhirnya ya tadi ternyata kita dipercaya untuk mewakili dalam penilaian-penilaian terkait dengan kebersihan lingkungan. Seperti itu. Iya. Iya. Ini saya ada penasaran satu nih Mas. Penasaran ya, tapi nggak sampai gentayangan kan? Enggak, itu kodamnya itu. Jadi penasaran saya tuh gini. Gimana? Beliau kan kepala kantor termuda nih, perjalanannya Ibu sampai detik ini saya penasarannya seperti apa gitu. Betul. Nah, itu Mbak, perjalanannya saya penasaran penasaran. karena gini ya, karena apa namanya, kalau sudah menjadi apalagi kepala kantor ya, ini dengan usia yang sangat muda ini ya, ini bisa kemudian dapat, kalau boleh menilai diri sendiri ya, ini bagaimana sih yang bisa direpresentasikan dari Mbak Tia ini seperti apa gitu? Perjalanan karir ini sebenarnya saya cukup panjang karena setelah lulus dari S1 itu saya mengawali pekerjaan saya sebagai programmer, Mas. Oke. Programmer, kemudian saya bingung ngapain ya selain kerja ini, akhirnya saya sekolah lagi, ternyata sekolah. Kemudian saya coba menapaki jenjang di perbankan. Jadi 4 tahun saya di perbankan, dan di perbankan itu saya betul-betul dilatih karena swasta kan berbeda dengan kita. Di sana saya betul-betul dilatih bagaimana bekerja yang sesuai dengan target. Jadi ada target berapa, tercapai atau tidak. Kemudian hasil yang kita peroleh juga tergantung dari kinerja kita. Jam berapa kita datang, pulang jam berapa, kemudian capaian kinerja kita seperti apa. Bahkan apa sih istilahnya, jepret itu Mas? Staples. Itu miring dikembalikan. Sampai sedetil itu ya? Sampai sedetil itu. Kalau saya buka seperti ini kertasnya nggak bisa saya baca dengan baik, posisinya nggak bagus, saya ulang lagi. Jadi dari sana harus betul-betul rapi. Kemudian salah tanggal, salah apa itu kan tidak boleh. Salah 01 karena berbeda makna. Nah, jadi di sana saya betul-betul dilatih bagaimana bekerja yang teliti, yang konsisten, dan yang bertanggung jawab. Nah, kemudian setelah dari sana, alhamdulillah setungkara saya bisa lulus di Kementerian Agama. Ini sudah Kemenak ini sudah yang ke-8 kali saya mencoba sebagai di jalur PNS ini yang ke-8. Akhirnya saya lulus. Kemudian di sana saya mulai di Kota Denpasar. Jadi ketemu sama Bu Kanwil 2015. Dan sama kepala kantor yang sebelumnya, terlebih sama Bu Kanwil itu tambah lagi gemblengannya seperti apa. Jadi beliau memberikan saya tugas seperti apa, beliau membebaskan. Jadi bagaimana yang penting apa yang beliau harapkan itu bisa terselesaikan. Nah, di sana kreativitas, saya juga banyak belajar dari Bu Kanwil bagaimana kreativitas, inovasi, kemudian bekerja dengan sungguh-sungguh seperti apa. Nah, kemudian sudah berjalan waktu di Kota Denpasar, waktu itu saya sampai tahun 2020. Nah, di sana sudah WBK, WBBM, kemudian alhamdulillah setungkara saya diberikan kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Kasubag Umum dan Humas. Nah, awalnya juga saya kan kaget ya, orang saya biasa di Humas dan Ortala, kemudian diminta di umum itu kan luar biasa peliknya masalah rumah tangga. Tapi sama Bu Kanwil harus belajar. Nah, harus belajar juga di sini mengatasi segala sesuatu permasalahan rumah tangga yang tidaklah mudah. Kemudian setelah itu saya juga pada saat itu masa-masa peralihan yang mau ke penyetaraan, saya juga diberikan amanah sebagai PLT Kasubag Ortala dan KUB. Jadi umum, humas, Ortala dan KUB. Nah, seperti itu. Gajinya double berarti? Gajinya tetapi malah di sana saya jadi waktunya belajar lebih banyak. Lebih seperti dipaksa belajar. Kalau orang mungkin
ada kelas percepatan itu ya, Mas. Oke, Iya, iya, jadi iya. mungkin umum humas tambah aja cepat belajar Iya, Ortala iya, KUP. iya, iya. Tapi di sana memberikan saya peluang untuk betul-betul memahami organisasi ini secara utuh. Betul. Jadi Ortala itu kan ibarat kalau katanya Ortala orang tahan Orang lapar. Jadi Iya, semua hal-hal yang sifatnya organisasi itu saya pelajari di sana. Demikian juga KUB, saya banyak belajar berhubungan dengan para tokoh, bagaimana berdiskusi dan berdialog di sana. Kemudian humas, bagaimana saya mengembangkan kreativitas saya di sana. Dan di umum ini manajerial sekali. Manajerial, Jadi betul. bagaimana saya ibaratnya ibu rumah tangga dikasih uang sekian, Harus bisa kebutuhan dikelola, sekian ya, harus iya, bisa iya. dikelola dengan baik, Jadi seperti ini itu. Mbak Tia ini ilmu kanuraganya sudah komplit Ilmu ya. kanuragan. Bener gak sih? Iya. Ini benar-benar. Jadi kita harus banyak memang belajar ya. Artinya sosok Mbak Tia ini luar biasa karena semuanya sudah pernah dirasakan ya, dari mulai organisasi, mengatur rumah tangga, bahkan sampai kehumasan ya. Kehumasan, Betul luar biasa nih, Mbak. Boleh cerita nggak nih Mbak? Ini kita ngomongin sedikit tentang zona integritas ya. Karena di Bali ini kalau saya jadi TPI ya, kalau keliling itu pasti yang saya refer itu Bali. Nggak ada lain itu, benar. Jadi kalau mau contoh ya ke Bali lah gitu. Saya nggak punya refer lagi di pikiran saya itu selain teman-teman yang ada di Bali gitu ya. Nah ini untuk di Bangli itu apa yang sudah atau apa yang akan diakselerasi untuk penilaian ZI tahun ini? Untuk tahun ini kita masih tetap fokus seperti tahun sebelumnya Mas Fajar yang sudah Mas Fajar menilai langsung. Kita hanya lebih menginternalisasi lagi apa yang sudah kita laksanakan di tahun sebelumnya. Jadi masih kalau dari sisi digitalisasi masih ada Puspabang yang juga sudah terintegrasi dengan Pelita dan alhamdulillah sekarang Pelita kan sudah bisa diakses dari Pusaka juga. Oke. Nah, jadi dampaknya juga ke kami, ke Puspabang itu sendiri. Jadi dari Pelita bisa akses Puspabang. Sudah bisa diakses di itu ya? Sudah dari Pusaka untuk keren, Pelita keren. sendiri. Sementara Puspabang dan kemenag-kemenag lainnya juga ada di dalam Pelita itu. Oke. Kemudian yang kedua, pelayanan publik juga tetap kita pertahankan ya. Astungkara alhamdulillah di tahun kemarin kita sudah diberikan predikat oleh Menpan sebagai penyelenggara pelayanan pelayanan ramah kelompok rentan terbaik. Nah, itu juga masih kita tetap pertahankan sampai sekarang, ditambah dengan adanya PEKPPP dari Kanwil yang juga mengharuskan kita juga mengimplementasikan di daerah seperti itu. Jadi pemenuhan ZI secara umum tetap kita laksanakan, kita pertahankan, kita lengkapi lagi dengan pelayanan publik prima, dengan digitalisasi dan juga dengan sinergi dengan beberapa stakeholder di Kabupaten Bangli. Mungkin ini Mbak, kita mau tanya-tanya seputar integritas ya. Coba Mbak Kadek, apa yang mau ditanyain tentang integritas ini ke Mbak Tia? Saya satu hal aja sih ya, jangan Boleh, banyak-banyak 2 hal, 3 hal. Nah, sepanjang perjalanan Ibu jadi kepala kantor, jadi hal apa yang pernah menguji integritasnya seperti itu? Sebenarnya yang sampai harus mempengaruhi integritas saya rasa tidak ada, cuman mungkin beberapa hal yang membuat saya harus putar otak bagaimana caranya menyikapi agar semua tetap kondusif situasinya. Nah, misalnya nih, sekarang kan peralihan e-kinerja kita dari tahun lalu menggunakan e-kinerja dari BKN. Nah, dalam implementasinya tentu masih banyak permasalahan-permasalahan di bawah, termasuk juga permasalahan yang menyangkut individu itu sendiri. Misalnya ada salah satu ASN yang belum menyelesaikan, entah karena tidak paham, entah karena malas dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau secara proses ya sudah biarkan saja, itu kan kaitannya dengan mereka. Nah, tetapi secara integritas ini menuntut saya bahwa ada organisasi yang harus saya pikirkan. Tidak boleh kurva organisasi nanti turun hanya gara-gara itu. Kemudian secara tugas saya dalam membimbing dan mengawasi juga tidak bisa dilepas seperti itu. Nah, otomatis saya harus putar otak lagi gimana caranya ini anak satu ini biar mau menyelesaikan tugasnya. Jadi tugas tambahan ya.
kita datangkan tim misalnya dari BKN, kemudian kita kejar terus, bahkan saking ininya Mas, saking kita ingin mengingatkan, membimbing itu tim pengawas saya sampai nyari ke rumahnya, nyari ke rumahnya mengingatkan, karena ya alhamdulillah, tapi setelah itu beliaunya ya bisa untuk memenuhi kewajibannya itu. Jadi mungkin tidak langsung mempengaruhi integritas, tetapi ini membuat saya mengambil langkah-langkah lebih, berupaya lebih untuk bisa menjaga. Jadi organisasi jalan, pembinaan terhadap ASN jalan, permasalahan juga bisa terselesaikan seperti itu. Terus ada gini lagi Bu, jadi di tempat kerjanya Ibu kan ada yang senior nih, Ibu yang memimpin yang lebih muda. Gimana Ibu menyikapinya itu? Iya betul, menarik. Itu gimana Bu? Kan pola pikir kita berbeda seperti itu. Begini, jadi saya kan bisa dibilang generasi Y ya, bukan yesterday ya Mas. Yesterday. Generasi Y. Jadi saya ibaratnya hidup di dunia, saya mengenal Boomer, saya mengenal X, dan saya juga mengenal generasi Z. Nah itu karena orang tua saya berasal dari Boomer, kemudian saudara-saudara saya yang lain dari X. Nah seperti itu. Jadi saya sudah mengenal karakter mereka, sehingga di sini saya bisa menerapkan hal-hal dalam komunikasi secara tepat. Bagaimana saya berkomunikasi dengan tim saya yang lebih senior, bagaimana pola pikir mereka, kebiasaan mereka, dan juga bagaimana saya berkomunikasi dengan tim saya yang dari sebaya maupun yang di bawah ya? Saya seperti itu. Dan yang tetap saya pegang adalah bahwasanya walaupun posisi saya seperti apapun saat ini, saya tetap harus menghormati yang namanya senior. Saya tetap harus menghormati, menghargai mereka dalam hal tutur kata pun saya tetap menjaga itu. Nah, sehingga komunikasi ini bisa tetap terbangun dengan baik, dan apa yang saya sampaikan mereka bisa pahami secara utuh. Jadi tidak miss gitu. Jadi kalau ngomong sama Gen Z caranya begini. Kalau ngomong sama yang lebih senior caranya begini. Beda. Jadi seperti menarik. Karena memang seperti itu ya Mbak ya. Kalau kita jadi leader, kemudian ya memang ada order yang harus kita sampaikan dengan cara yang berbeda ya. Betul. Nah, ada nggak sewaktu ketika gitu ya, ada yang saya lebih senior nih, kan? Kamu umur berapa gitu kan? Masih di bawah saya jauh gitu kan? Itu pernah ada rejection seperti itu? Kemudian langkah-langkah atau sikap Mbak Tia seperti apa kira-kira? Iya mungkin pasti ada ya suka dan tidak suka seperti itu. Tetapi saya yang jelas karena saya memang integritas tadi, saya diberikan amanah, saya harus laksanakan. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut saya harus bisa lebih Mas. Saya memaksa diri saya harus bisa lebih. Jadi apapun itu saya harus pelajari. Saya tidak, karena saya basicnya teknik, kemudian saya lanjut sekolah di manajemen. Jadi saya tidak ada basic hal-hal lain selain itu. Nah, tetapi untuk mengatasi penolakan, kemudian resistensi mungkin seperti itu, saya harus belajar lebih dan memiliki wawasan yang lebih, sehingga saat mereka menyangkal, saya bisa menyampaikan. Misalnya Anda baru lihat dari sudut A, tetapi keputusan saya sudah lihat dari A, B, C, D, manajemen risiko dan pengalaman yang sudah terjadi. Nah, saya paparkan seperti itu sehingga mau tidak mau ya tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengikuti. Iya. Luar biasa, kita banyak dapat insight ya. Ini termasuk anggota kami yang di Humas ini saya agak-agak ini juga karena umur kita berdekatan gitu. Saya juga kalau mau order juga kadang-kadang sungkan juga nih Mbak. Ya benar-benar. Jadi memang seperti itu ya, kita harus punya contoh dulu kali ya. Iya, punya contoh. Oke. Mbak, kalau ZI ke depan ini andai kata nanti lolos gitu ya. Lolos di penilaian TPI, tapi TPI sih kayaknya lolos ya. Amin. TPN ya, kemudian nanti ada TPN yang menguji gitu ya, Kan TPN itu kan datang nggak diketahui kapan gitu ya, untuk mengecek lapangan. Itu ada nggak strategi khusus gitu ya
yang Mbak siapkan atau memang mengalir sajalah karena kita sudah terbiasa untuk tertib gitu. Itu kira-kira apa yang bisa disampaikan? Strategi khusus tentunya ini sudah berjalan sejak kita awal persiapan ya sudah kita berjalan strategi tersebut. Terlebih Bu Kanwil sendiri juga rutin jadi turun untuk mengingatkan kita memberikan semangat lagi seperti itu. Jadi yang tetap kita bangun setiap hari itu ya pelayanan harus tetap konsisten. Seperti itu. Kemudian dari depan, dari Satpam, petugas PTSP, termasuk pegawai yang lain itu betul-betul harus konsisten seperti apa. Kemudian kebersihan lingkungan. Kemudian pemahaman inovasi juga. Pemahaman tugasnya. Sehingga saya punya inovasi ini Mas, namanya belajar bersama Kakan. Jadi secara rutin mungkin kalau sebulan bisa 2 kali itu saya mengupayakan media belajar bersama Kakan ini sebagai saya media untuk mengingatkan kembali tim saya. Kemarin misalnya di kepenyuluhan. Penyuluh itu selain memberikan pembinaan ke bawah misalnya ke desa adat dan lain sebagainya, mereka juga harus memahami bagaimana mereka performa penampilannya dan juga tidak dalam bentuk offline langsung saja, tetapi saat ini mereka harus menyentuh wilayah-wilayah yang selama ini belum disentuh. Misalnya dari Explore media sosial. Nah, ini kan anak-anak muda sekarang banyak belajarnya malah dari media sosial. Kalau mereka offline turun ngumpul di Banjar itu mungkin jarang. Nah, saya mengingatkan dan mengarahkan penyuluh ini harus sudah mulai melek medsos gitu. Jadi saya gilir Mas, penyuluh A, penyuluh B saat terkait misalnya Idul Fitri. Sampaikanlah apa infografis, kemudian buat video singkat dan lain sebagainya. Ini secara rutin. Sehingga melalui kegiatan belajar bersama Kakan ini saya jadi bisa mengetuk hati mereka. Kemudian yang kedua misalnya terkait dengan tata naskah dinas. Karena orang cenderung membuat surat itu kan copy paste. Nah, saya menyampaikan surat ini kan media kita berkomunikasi. Jadi bagaimana orang bisa paham dengan surat kita kalau suratnya terlalu panjang dan gak jelas ya kadang-kadang ya, hilang fokus ya. Ngelihat aja orang sudah males. Nah, betul. Jadi ada pemilihan diksi yang harus diperhatikan. Kemudian format-format juga harus diperhatikan. Bahkan sampai tim saya kalau biasanya kan copy paste dari Excel ke Word. Itu sampai saya ajarin Mas, kalau Anda copy dari Excel jangan langsung dipaste karena jenis fontnya berbeda. Sementara di tata naskah dinas kita adalah ada ketentuannya. Ini saya melihat aja ini sudah tahu ini di copy dari Excel fontnya Times New Roman. Nah, ini caranya saya ajarkan. Kemarin itu belajar bersama Kakan tentang TND dan TIK. Jadi tentang Microsoft Word. Saya ajarkan caranya copy paste agar paste-nya itu mengikuti format yang di Microsoft Word-nya. Nah, jadi dengan itu mereka lama-lama terbiasa sehingga pada saat nanti tim penilai datang ya semuanya dibilang sudah standar mengalir, tapi kita persiapannya sudah dari jauh-jauh hari sebelumnya. Siap. Luar biasa nih. Mbak Kadek dulu pernah bekerja dengan Mbak Tia, apa yang mau unek-unek apa yang mau disampaikan? Nggak, karena betul ini sengaja kita datangkan Mbak Kadek juga sebagai host karena pengen menggali juga ya kira-kira nih sosok Mbak Tia ini seperti apa sih kalau di kantor. Tapi jangan cek kodam. Oh, sudah lihat kontennya. Kok ada cek kodam di timeline saya. Nanti Gus Wijennya yang sesi kedua katanya. Kita juga terinspirasi dari teman-teman humas Kemenak Bangli juga karena mereka kreatif juga ya. Di kemarin tuh pernah ada Bang Messi gitu, saya pernah. Bang Messi ya, benar ya, Mbak. Iya, saya keren juga nih, maksudnya peka gitu terhadap tren medsos gitu. Jadi kami juga berusaha juga nggak mau ketinggalan dong, inspektorat gitu kan. Iya. Oke, silakan Mbak. Kalau saya sih nggak ada unek-unek apa ya. Jadi cuma harus ada dong. Apa ya? Nggak nih cuma ibu ini saya jadiin motivasi gitu ya. Jadi pengalamannya di humas kan dulu belum menjadi di humas, kemudian
harus berjuang keras lagi ya, sama kayak saya nih dari dulu perencana, sekarang di Humas. Semoga nular ya. Jadi harus mencontoh juga nih Mbak Tia. Jadi apapun pekerjaannya tetap harus dilibas ya. Harus bisa bisa saya jalanin nanti gitu. Oke, Mbak, aku sedikit penasaran. Dari tadi kan menyebut bukan will. Memang ada pressure katakanlah punishment kalau tidak tercapai target dari bukan will. Bukan will enggak sih ya Ibu, tidak harus ini, tetapi Ibu caranya mengingatkan terus. Kita sodorkan, kemudian beliau membimbing. Kita sodorkan, belum sesuai, perbaiki lagi. Kita perbaiki lagi, belum sampai menjadi betul-betul ya hampir sempurna. Karena pernah waktu saya di Humas itu kita mengulang tik sampai 15 kali rasanya itu. Nah kemudian tapi kita laksanakan ya semua sampai. Nah akhirnya terakhir Ibu bicara, kenapa Ibu mendorong kalian seperti ini? Karena video ini nantinya akan dilihat se-Indonesia dan selamanya karena jejak digital. Nah kalau hasilnya tidak memuaskan, tidak bagus, kalian sendiri tidak akan puas melihat hasil kerja kalian itu. Iya. Oh iya, jadi seperti itu Ibu memotivasi kami dengan cara membimbing. Jadi sampai memperoleh yang terbaik. Nah, tetapi karena sudah lama-lama ya Mas, sudah sekian tahun, lama-lama akhirnya kita paham seperti apa. Termasuk juga ternyata gemblengan Ibu tersebut berpengaruh dalam pencapaian-pencapaian kita di Kanwil. Misalnya, begitu tim penilai selesai, Ibu pasti nunggu di ruang ini. Di ruang ini nunggu pemenuhan tindak lanjut sampai selesai malam itu juga. Jadi begitu tim penilai balik ke hotel, tindak lanjut sudah terselesaikan. Jadi itu bentuk komitmen kita seperti itu. Jadi Ibu lebih banyak membimbing dan mengarahkan kita. Disiplin betul. Ya betul. Ya saya pernah itu Mbak Kadek. Jadi ketika saya bertamu ke Bangli, ada beberapa catatan ya Mbak ya, gitu ya, dan itu bukan dulunya lah, hadir langsung gitu ya. Waduh, ditungguin nih dalam hati saya. Ditungguin nih. Jadi memang malam itu juga ada tindak lanjut ya. Keren. Cocok ya. Ya, oke. Iya benar, nanti setelah ini Mbak Tia kita datangkan bukan dulu nih. Kita datangkan bukan dulu nih. Bener nggak nih seperti itu ya? Oke Mbak Tia, ini closing statement ya dari Mbak Tia, bukan Kemenak Kota Bangli. Apa harapan ke depan ya, terutama untuk kemajuan Kemenak Kabupaten Bangli dan juga untuk Kementerian Agama khususnya? Monggo. Untuk ke depan ya, saya harapkan ZI ini merupakan sebuah program yang tujuannya adalah pemerintahan yang bebas dari korupsi dan pemerintahan yang bersih melayani. Dalam hal ini tentu pelayanan publik prima di sana ya. Saya harapkan keseluruhan Kementerian Agama bisa mencapai hal tersebut dan juga terbangun budaya kerja yang positif yang sepenuhnya berfokus pada kebutuhan pengguna layanan. Dan kemudian di samping itu juga semua cita-cita dari reformasi birokrasi yang diharapkan itu bisa betul-betul terwujud dan terlaksana dengan baik. Seperti itu. Mantap. Oke, makanya kita closing. Closing aja. Tapi Mas tahu nggak? Apa? Ibu ini jago pantun loh. Oh iya. Waduh. Wah ini nembak. Jago pantun ibunya. Oh iya kan? Ibu boleh minta pantun satu? Pantun mendadak ini ya. Satu. Oke, ya. Ini pantun dari teman saya khasnya ini. Jadi ambil cucian di rumah Usi. Cukup sekian dan terima kasih. Iya. Oke. Sobat Inspektorat, netizen Inspektorat Jenderal dimanapun berada, senang sekali. Nanti kita akan berlanjut lagi dengan episode Suara Integritas selanjutnya. Dan boleh Mbak Kemenak kita ikutin gerakannya ya. Untuk closing, sampai ketemu lagi di Suara Integritas. Ciao.